Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Saya Muhammad Syaifuddin Zuhri, NIM T2019-2101. Di sini saya akan menyampaikan terkait perkembangan kognitif pada masa kanak-kanak. Perkembangan kognitif sendiri dia itu memiliki artian proses bertambahnya suatu knowledge atau ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan cara entah itu menulis, membaca, mendengar, menggenggam, merasakan, atau dengan cara-cara yang lain, atau bahkan bisa jadi pengalaman yang dialami oleh seorang anak itu bisa menjadikan proses pertambahan knowledge bagi anak itu sendiri. Baik, di sini kita akan membahas terkait teori perkembangan kognitif yang disampaikan oleh Jean Piaget. Jean Piaget sendiri adalah seorang ahli psikolog yang terkenal dari negara Swiss. Baik, Jean Piaget sendiri mengemukakan bahwasanya perkembangan kognitif itu adalah proses atau cara seorang anak itu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian Jean Piaget mengemukakan terkait proses kognitif yang dialami pada masa kanak-kanak. Apa saja proses kognitif tersebut? Proses kognitif tersebut yang pertama adalah skema. Apa itu skema? Skema adalah rancangan. Maksudnya begini, dari sebuah rancangan tersebut seorang anak dia itu bisa mengetahui dari rancangan suatu peristiwa, jadi seorang anak tersebut akan memperoleh suatu ilmu pengetahuan. Kemudian proses kognitif yang kedua adalah proses asimilasi. Apa sih asimilasi tersebut? Asimilasi adalah mencocokkan skema lama dengan skema baru. Dalam artian seperti ini. Ketika ada seorang anak, dia itu telah mengetahui seekor kucing. Kemudian ibunya memberitahukan seekor kucing yang berbeda dengan kucing yang pertama tadi. Nah, ini adalah seekor kucing, namun kucing ini berbeda dengan kucing yang pertama. Nah, hal tersebut akan menambah knowledge dari seorang anak. Nah, ternyata kucing itu memiliki jenis yang bermacam-macam. Dan seekor kucing tidak seperti kucing yang awal dia kenal itu saja. Terus proses yang ketiga adalah proses akomodasi. Proses akomodasi adalah proses menciptakan skema baru karena skema yang lama itu dirasa sudah tidak cocok dengan tidak cocok dengan realita. Nah, gitu gampangannya ya. Gampangannya contohnya seperti ini. Ada seekor hewan, dia itu mirip kucing, namun ukurannya lebih besar daripada kucing. Suaranya pun berbeda. Kalau kucing dia itu suaranya pelan, hewan yang baru dikenal tersebut suaranya itu lebih lantang dan dia itu mengaum. Dan ternyata hewan yang kedua itu adalah harimau dan bukan kucing. Proses yang keempat adalah proses ekuilibrasi. Apa sih ekuilibrasi tersebut? Ekuilibrasi adalah proses berpindahnya pola pikir seorang anak dari suatu pemikiran kepada pemikiran lain. Dalam artian proses ini adalah proses berpindahnya pemikiran dari kanak-kanak menuju ke tahap pemikiran remaja, ataupun pemindahan proses pemikiran dari tahap remaja kepada proses pemikiran tahap orang dewasa. Seperti itu. Dan proses yang terakhir yang dikemukakan oleh Jean Piaget sendiri adalah proses organisasi. Proses organisasi di sini adalah pengelompokan perilaku dengan suatu pemikiran yang mana dia itu berada dalam suatu sistem yang berbeda. Dalam artian begini, proses ini seringkali kita sebut dengan, kalau dalam istilah fikihnya, ini adalah proses mumayyiz dari seorang anak. Nah, prosesnya di sini bisa mengelompokkan terkait
mana saja hal yang baik, mana saja hal yang buruk. Nah, mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.